warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah ditemukan di saat ini, karena kita telah diberi kesehatan, telah diberi kesehatan juga. Sekarang saya akan tentang problema di dunia ini. Macam-macam problema di dunia ini. Pertama, korupsi masih ada di mana-mana. Korupsi masih ada di mana-mana. Yang kedua, bahwa kita sebagai orang Islam telah meninggalkan ajarannya. Sebab Islam itu adalah agama yang paling benar. Benar. Agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang kafir masuk ke Islam. Karena apa? Karena Islam itu ajarannya bagus. Terus menunjang aspek kehidupan. Menunjang aspek kehidupan. Islam itu agama yang paling bagus sekali. Terus Islam itu adalah agama Islam itu adalah agama yang paling bagus. Kok bisa? Iya, karena Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Contohnya, misalnya kita makan sambil berdiri itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau makan sambil berdiri itu adalah perbuatan setan. Kalau kalian mau tahu, coba ada di Al-Quran surat tentang itu. Suratnya apa? Suratnya lupa lagi. Jadi Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Misalnya banyak pelajaran yang menyangkut tentang Islam. Misalnya pertama, cara kita makan kita tidak boleh berdiri juga, tidak boleh makan. Tidak boleh berbicara karena makan itu bisa mengakibatkan kesalahan. Tema komedi. Bisa juga kalau makan sambil bicara kan nanti kita keselak ya. Kalau minum diusahakan jangan berdiri juga, harus duduk. Kenapa? Karena perut kita ini bila kita duduk ada saringan dalam perut kita. Jadi membunuh, menyaring kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Jadi metabolisme kita diturunkan ke bawah terus dibuang. Jadi semua penyakit itu akan hilang. Yang paling Selain itu ada larangan tentang ini. Ada larangan tentang haramnya berkorupsi. Haramnya korupsi. Mencuri haram. Terus kalau menyontek juga haram. Menyontek juga haram, tidak boleh. Jangan diturutin saya mah. Terus misalnya mencuri itu perbuatan yang dilarang sangat merugikan orang lain. Misalnya kalau kita mencuri sendal, misalnya kita di masjid. Terus gimana? Yang punya sendal bakal marah kan? Iya. Terus kalau kita mencuri ini ya, mencuri sengaja sudah boleh. Apalagi kita mencuri uang rakyat. Misalnya mencuri uang rakyat dihukumnya tuh 5 tahun. Itu sudah misalnya yang orang yang salah 4,5 tahun setengah. Iya, kayak korupsi 4,5 tahun setengah. Terus tidak ada lagi
skandal hanya dihukum 4,5,5. sementara yang korupsi dihukumnya 4,5. Keadilannya mana keadilannya? Nggak ada keadilan, nggak ada. Itu wajib dipertanyakan kenapa? Ya. Gimana keadilan? Mana keadilan di mana? 5 tahun. Terus kita mencuri Eta sayur sop buntut. mencuri sayur sop dapur itu nggak boleh. Buntut? Itu tidak boleh. Terus kalau misalnya di Islam juga diharapkan sama ria. Misalnya kalau kita bukan. Misalnya kalau kita nyumbang ya, kita tuh mau diperhatikan oleh orang lain. Saya nyumbangnya misalnya 5 juta lah. Uang 5 juta terus diperhatikan oleh orang lain, dipamer-pamerin. Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Karena akan mengakibatkan merugikan orang lain juga kalau seperti itu. Ya benar banget bikin orang. Sebentar lu dong Mbak Salisa. 4,5,5. Terus perbuatan ria juga tidak boleh dalam Islam karena dapat merugikan orang lain. Terus kalau ada kan yang selain itu juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam, misalnya yang merugikan, ya berzina itu tidak boleh, mabuk tidak boleh, komar tidak boleh, mencuri nggak boleh. Terus saya akan menjelaskan tentang zina. Misalnya kan kalau zina itu sekarang sudah banyak di sekitar kita yang melakukan perzinahan. Misalnya bergandingan tangan dengan pasangan yang bukan muhrim. Kayak film apa? Itu boleh itu. Boleh ya? Terus berpegangan tangan yang bukan muhrim. Terus mengajak jalan-jalan, tapi nggak punya uang. Sudah itu, misalnya banyak pasangan yang hamil di luar nikah. Itu karena kan perzinahan. Misalkan perzinahan, misalnya hamil di luar nikah atau hamil di luar kandungan. Hamil di luar nikah. Kalau di luar kandungan itu Pak, misalnya itu halal karena dengan suami yang Oh. Kan suami itu. ada dalam berdekat bukan. Itu penyakit, Pak. Ya itu penyakit yang sedang ada di Indonesia ini. Misalnya perzinahan. Terus sudah perzinahan itu meminum khamar. Omar atau Mira? Ingatan atau akal pikiran kita akan terganggu. Misalnya kalau kita minum khamar, kita jalannya kita tidak baik, bakal sempoyongan. Terus kalau kita minum khamar dalam keadaan mengendarai motor, mengendarai mobil, akal kita tidak akan mengontrol, terus tidak akan masuk ke dalam artinya tidak masuk ke dalam pikiran kita, karena di dalam khamar itu dapat merusak pikiran. Misalnya kandungan khamar itu terdapat banyak bahan yang memabukkan. Alkohol. Seperti alkohol. Oh, iya benar. Metanol juga ada, metana, etilbutana juga ada. Yang paling berbahaya juga ada di metil etan. Terus selain kita bermabuk-mabukan, kita juga tidak boleh
merasa paling hebat, tidak boleh sombong. Lihatnya apa sudah benar aja. Kita juga tidak boleh sombong ya. Kita harus selalu rendah hati. Kalau rendah hati itu akan dicintai oleh orang lain. Asik. Akan dipuji oleh orang lain. Bayangkan kalau kamu dipuji oleh orang lain. Terus bayangkan ya kalau kita rendah hati, banyak orang yang selalu kasih makanan kepada kita, selalu care kepada kita, ya, selalu peduli kepada kita. Ya udah itu, kalau kita rendah hati, banyak orang yang mungkin membantu kita. Coba bayangkan. Belum pernah ngebayangin kan? Kita juga tidak boleh. Selain itu kalau kita tidak boleh sombong, kita juga tidak boleh membanggakan diri kita sendiri, karena diri kita sendiri itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajarkan diri kita ini. Kita mau pergi kemana? Kita mau mencari tempat di mana lagi? Jadi kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus selain itu, kunci kesuksesannya kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Jangan diturutin, benar banget, jangan diturutin. Karena kalau pelit itu akan dibenci juga oleh orang lain, ya, akan dibenci juga kalau pelit oleh orang lain. Misalnya kalau kita pelit, kita tuh akan dijauhi orang lain. Ukurannya benar, ukurannya sempit. Ada saya pernah baca ya di buku Hidayah tentang orang yang pelit. Itu ukurannya itu akan sempit. Sudah itu, ya. Ya, saya pernah baca itu di Hidayah. Pernah baca di majalah Hidayah tentang orang yang pelit. Itu kuburannya akan sempit. Bayangkan kalau kuburannya sempit. Tidak bisa terontak. Benar, tidak bisa terontak. Terus kalau kuburan kita sempit, kita jangan harap bisa masuk surga. Ya, kalau kuburan kita sempit. Karena surga itu kan luas. Kuburan itu pikir 5 meter aja. Harus itu wallahu alam ya, kejadian itu sangat misteri sekali. Itu terjadi pada orang yang pelit. Kalau kuburan Cina ya, kuburan Cina itu bagus loh. Kuburan Cina itu orang pada baik-baik, kuburannya luas ya. Ada juga ini aku pernah masuk kan kuburan Cina. Masuk? Pernah masuk. Dalam itu ada apa loh? Ada PlayStation. Jangan diturutin kok. Orang yang itu jangan diturutin. Jadi kita harus baik pada orang lain. Standing applause. Belum masih ada. Kalau misalnya kita pergi ke rumah tamu, ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam. Jangan harus menghormati. Gimana? Ada yang berhubungan dengan ayat Al-Quran yang semua materi yang kamu sampaikan? Ada hubungannya. Apa ya? Tadi surat apa ya, surat Al-Kafirun yang tentang orang-orang yang harus bertoleransi kepada agama.
yang kayak gitu. Itu teh ada dalam Al-Quran surat apa ayat berapa? Itu ada di surat, kalau nggak salah di surat yang bulan kemarin tuh yang dites, pernah dites kan? Yang mana? Yang surat apa ya? Surat Luqman ya, benar surat Luqman. Bahwa di dalam surat Luqman itu kita tidak boleh sombong. Kita harus selalu rendah diri. Rendah diri itu, itu bukan rendah hati. Kalau iya, kalau rendah diri itu kurang body. Di dalam surat Luqman itu kan ada anjuran tentang orang yang harus hati. Tentang rendah hati. Kalau saya alhamdulillah ada, cuman hari ini saya akan dikurangilah rasa itu karena saya mengaku benar-benar belum habis. Ini sekali lagi di dalam surat Luqman kita harus tidak boleh musyrik kepada Allah. Misalnya kita tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh percaya marah-marah loh, tidak boleh. Kita tidak boleh percaya marah-marah. Ramalan salah. Kita tidak boleh percaya sama ramalan. Ya, percaya ramalan itu syirik. Itu tidak boleh percaya, karena kan belum tentu. Misalnya di sini hujan, maka Jakarta panas, belum tentu kan? Tidak boleh percaya akan ada kelahiran, tidak boleh, pokoknya tentang itu cuma baru prediksi aja masalahnya. Jadi kita harus percaya apa takdir Allah. Perbedaan prediksi sama ramalan, kalau prediksi itu kita anggap sebagai hipotesa. Hipotesa itu adalah misalnya jawaban sementara. Kalau ramalan itu sudah termasuk, ramalan itu sudah termasuk sama permainan. Kalau ramalan permainan seperti kartu itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri dakwah saya hari ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, karena kesalahan itu hanya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai itu hanya milik Pasumana. Dan nilai itu juga hanya milik Pasumana. Ya, saya akhiri dakwah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up comedy.